Halo Crypto Lover, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas mengenai digital currency, uang digital atau cryptocurrency. Tiga sebutan yang berbeda tetapi satu ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai halving, teman ya. Apa sih itu halving? Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi pembahasan, jangan lupa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe ya, like dan komen. Juga share ke teman-teman kalian jika kalian rasa konten ini bermanfaat. Silahkan simak video selengkapnya, jangan skip-skip biar kalian paham. Karena banyak kali teman-teman yang baru mengenal dunia digital currency, dia kadang-kadang bingung ya, apa sih itu halving? Kenapa sih setelah halving biasanya lonjakannya harga itu melejit tinggi ya? Seperti setelah halving beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu juga, setelah halving itu harga terutama Bitcoin ya dan koin-koin di bawahnya itu harganya ngikut tinggi teman ya. Nah, apa itu halving teman-teman? Halving Bitcoin akan terjadi setiap 4 tahun sekali teman ya. Dan biasanya setelah halving itu sejenak dia sideways dan akhirnya dia melejit tinggi ya. Harga Bitcoinnya atau harga koin yang setelah mengalami halving. Kenapa demikian? Karena halving di digital currency itu atau halving uang digital itu merupakan, dapat didefinisikan ya, merupakan saat dimana reward atau hadiah atau mining rate ya atau reward yang didapatkan oleh para miner itu berkurang setengahnya bro. Jadi otomatis sehingga proses penambangan pun akan semakin sulit ya. Makanya setelah halving biasanya harga Bitcoin dan harga-harga koin turunannya seperti altcoin ya, Ethereum, LTC itu ikut naik juga karena memang stok yang di mining rate-nya semakin kecil, tetapi peminatnya makin banyak dan otomatis harganya pun akan semakin tinggi karena di digital currency itu stoknya dibatas teman ya, sekian juta. Misalnya seperti Bitcoin kan 21 juta koin yang bisa ditambang atau dicetak nih, tidak bisa nambah lagi. Makanya di digital currency atau di uang digital ini harganya makin lama akan semakin tinggi. Nah teman-teman, dengan adanya halving ini juga merupakan perbedaan yang paling mendasar ya antara uang flat seperti rupiah, dolar, yen dan mata uang negara lainnya ya, yang mata uang flat ya, dengan mata uang digital. Kalau di mata uang flat kan nggak ada halving, di cryptocurrency dia ada halving. Nah mengapa demikian? Di uang flat itu uangnya dicetak terus ya. Suatu negara apabila kekurangan dana dia bisa mencetak uang, tidak ada yang membatasinya, silahkan ya, mencetak uang terus sehingga terjadi inflasi. Nah inilah yang mengakibatkan pengurangan nilai dari sebuah nilai mata uang flat karena dia dicetak terus sehingga uang yang beredar pun banyak ya, sehingga terjadilah inflasi karena uang yang beredarnya banyak sehingga terjadi pengurangan nilai uang tersebut. Dia jadi semakin murah uangnya ya, yang dulunya misalnya 1 juta rupiah kita dapat membeli motor misalnya nih, sekarang nggak bisa karena nilai mata uangnya semakin berturun karena adanya inflasi tersebut, karena uang dicetak terus. Nah kalau di digital currency dia tidak bisa mencetak uang karena semenjak dirilis atau diciptakan si mata uang digital tersebut sudah udah disetting ya, udah diset. Misalnya seperti Bitcoin dia 21 juta koin yang bisa ditambang atau dicetak, tidak bisa nambah lagi. Makanya setiap 4 tahun sekali para miner itu dia akan mengalami tingkat kesulitan untuk mencetak uangnya semakin tinggi di mata uang digital ini, sehingga otomatis karena tidak bisa mencetak uang
seenaknya ya di digital currency ini, makanya dia tidak terkena dampak inflasi. Oleh sebab itu 2000 years later. makin sini nilai mata uang digital currency itu akan semakin tinggi. Itu salah satu penyebabnya karena dia tidak terkena inflasi seperti mata uang flat. Nah, teman-teman, seperti kalian bisa lihat di slide show berikut ini ya. Silahkan lihat. Halving yang sudah terjadi di masa lampau itu memang menyebabkan nilai dari sebuah nilai mata uang itu semakin melejit tinggi. Karena seperti yang tadi saya bilang, halving sebuah cryptocurrency, halving sebuah digital currency itu dia akan mengurangi setengah mining rate-nya, sehingga akan semakin susah untuk dicetak atau ditambang. Makanya si sebuah digital currency itu akan semakin mahal ya makin sini, karena proses pencetakannya atau proses penambangannya akan semakin sulit. Nah itu ya Crypto Lover, tadi pembahasan sekilas mengenai apa itu halving. Mudah-mudahan kalian juga paham, dan disinilah terjadi letak perbedaan yang sangat mendasar antara mata uang flat dengan mata uang digital. Mata uang flat seperti yang tadi saya bahas, dia terkena inflasi, itu penyebabnya. Di mata uang digital currency dia tidak mengalami yang namanya inflasi. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.